Oke, hari ini aku ingin cerita sedikit lah, bagaimana kisah di mana cara Tuhan menangkap aku, menemukan aku ya kan. Nah, aku ingin cerita sedikit, nggak akan terlalu lama harusnya ya, tapi aku percaya ini akan sangat membantu sekali untuk kita. Nah, tahu nggak sih kalau hidup kita ini sebenarnya berada diperebutkan oleh dua kuasa gitu. Kita tahu bahwa ada kuasa iblis dan ada kuasa Tuhan. Dan mereka itu berjuang memperebutkan manusia. Ngerti ya? Iblis berjuang memperebutkan manusia. Tuhan juga berjuang memperebutkan manusia. Kalian tahu nggak, kalian ini lagi diperebutkan. Entah kalian, wah aku ini sudah Kristen sejak kecil kok. Nggak ada hubungannya dengan itu ya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, ketika kalian Kristen sejak kecil kalian tuh masih belum memilih gitu kan, masih belum memilih sesungguh-sungguh Kristus atau tidak, itu belum. Bahkan ada aja kalian sudah sungguh-sungguh ikut Yesus sekalipun, iblis masih akan berusaha untuk menarik kalian jatuh. Ngerti ya? Karena iblis sifatnya adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Menurut firman Tuhan bilang demikian. Nah, kita harus mengerti gitu loh. Iblis berusaha setengah mati untuk memperebutkan kita. Tuhan pun juga berusaha merebut kita. Tapi cara kerjanya Tuhan dan cara kerjanya iblis ini bertolak belakang banget. Kita mengerti kalau di firman Tuhan, siapakah iblis? Tadi aku bilang iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Apalagi karakter iblis? Ada yang tahu karakter iblis selain pencuri, pembunuh, pembinasa, apalagi yang ditulis di Alkitab? Apalagi nggak ada? Yuk, nggak ada yang jawab. Nah itu Chandra jawab, pendusta kok, betul ya. Iblis itu pendusta dan itu nggak bisa hilang dari karakternya iblis. Kita buka Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu bapa segala dusta, ya kan? Dan dia bilang, kalau kamu masih hidup dalam berdusta, ikut dalam berbohong, dosa berbohong terus-menerus, hati-hati, jangan-jangan bapamu itu bukan Tuhan, tapi bapamu adalah iblis, karena berbahaya sekali loh. Itu sudah karakter yang melekat di iblis, dia itu pendusta, pendusta. Dan itu cara kerja iblis. Mau bagaimanapun dari dulu sampai sekarang cara kerjanya tetap sama. Dia berusaha menipu manusia agar berbalik dari Tuhan dan mengikuti dia. Mengerti ya? Entah entah Tuhan atau iblis sama-sama berusaha untuk menarik kita semakin mendekat kepada pribadinya. Iblis berusaha memalingkan kita dari Tuhan. Tuhan berusaha menarik kita kepadanya. Itu selalu bertolak belakang. Cara kerja iblis kita harus tahu. Jangan sampai kita menjadi orang yang aku bilang pendusta, karena ini berbahaya. Kalau kita sudah terbiasa berbohong, suka berbohong dan sebagainya, itu karakter iblis banget. Iblis itu licik dan manipulatif. Itu cara kerjanya. Nah, berbohong itu bukan berarti apa mengatakan sesuatu yang bertolak belakang banget ya kan. Misalkan hari ini aku pakai baju hijau, terus Chandra ditanyain orang, loh kemarin tuh Ucos pakai baju apa nih, baju merah. Oh, itu bukan berbohong, bukan hanya sekedar itu. Berbohong itu menghilangkan sedikit sesuatu, menutupi sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, itu pun berbohong. Tidak menceritakan seluruh kebenaran, itu pun berbohong. Kita pelajarin ya, gimana sih iblis itu menipu kita. Kita harus tahu siasat iblis agar kita nggak mudah disesatkan ya. Kita pelajarin kejadian 3. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1
Oke, Kejadian 3 ayat 1 sampai mm, 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 mm. Ya, 1 sampai 8 ya. Jadi 3 ayat 1 sampai 8 aku yang bacain. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kira-kira iblis yang di sini adalah ular. Kira-kira iblis tahu nggak sih kalau sebenarnya manusia itu boleh makan semua buah yang ada di taman itu? Bisa nangkap nggak? Kira-kira iblis tahu nggak sih kalau manusia itu bisa makan semua buah yang ada di sana? Tahu kan? Iblis tahu gitu. Tapi dia pancing seperti ini. Tentu Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa sih yang iblis ingin tekankan? Iblis ingin bilang, Tuhan itu jahat. Tuhan tuh nggak sayang sama kamu. Itu sejak pertama kali dia ketemu sama manusia, dia sudah bilang itu. Tuhan itu jahat. Dan seringkali kita ketipu gitu loh. Cara kerjanya iblis dalam menipu kita dan berkata, oh Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh nggak baik sama kamu. Tuhan tuh nggak peduli sama hidupmu, Tuhan tuh nggak pingin kasih kamu yang baik-baik, yang indah-indah. Nah, tapi kita lihat dari selanjutnya, Hawa berkata, menerangkan, dia bilang, sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, perempuan yaitu Hawa ini menerangkan, enggak kok, Tuhan enggak jahat kok. Semua ini boleh aku makan kecuali yang di tengah itu. Tahu, iblis ini berusaha mancing Hawa seperti itu. Kecuali yang di tengah itu. Nah, kemudian dipancinglah Hawa, baru iblis berkata lagi sama Hawa, sudahlah, sekali-kali kamu nggak akan mati. Tapi Tuhan tuh tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Di ayat selanjutnya, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Tuhan dan tahu tentang yang baik dan jahat. Iblis ingin tekankan sekali lagi, sudah, Tuhan itu jahat sama kamu. Yang terbaik, pohon yang di tengah itu yang terbaik, kamu nggak boleh makan. Kenapa? Karena kalau kamu makan, kamu menjadi seperti Tuhan. Ngerti nggak? Ini siasatnya iblis. Dia selalu berusaha untuk bilang Tuhan itu jahat. Tuhan tuh nggak sayang sama kita. Tuhan tuh nggak peduli sama kehidupan kita. Itu cara kerjanya iblis. Tapi dia gunakan kebenaran. Benar nggak ketika Adam dan Hawa memakan buah itu dia menjadi seperti Tuhan? Pada kenyataannya itu kebenaran, loh. Itu kebenaran. Kita buka ini Kejadian 3 ayat 22-nya. Ayat 22, kita lihat ayat 22 ya. Esra boleh bacain? Kejadian 3 ayat 22. Kok sorry kok tadi dipanggil mama. Oh iya, Ayatnya di mana kok? Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ngerti ya? Iblis nggak berbohong. Benar kalau ketika manusia memakan buah itu, manusia tahu tentang yang baik dan jahat. Manusia menjadi seperti Allah. Itu nggak bohong. Tapi iblis menyembunyikan fakta apa yang terjadi ketika manusia memilih untuk memakan buah itu. Iblis menyembunyikan fakta itu. Paham nggak? Kadang-kadang kebohongan itu bukan sekedar jelas-jelas yang jelas-jelas kebohongan. Kebohongan itu kadang-kadang menceritakan 9 kebenaran dan 1 kebohongan. Itu cukup untuk dibilang kebohongan. Dan cara kerja iblis selalu seperti itu. Dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah terang-terangan. Dia nggak pernah terang-terangan bilang kalau kamu apa
mencuri, nanti kamu akan seperti apa. Kalau kamu nonton video porno terus-menerus, dia nggak kasih tahu konsekuensi dari dosa. Dia nggak pernah kasih tahu konsekuensi dari dosa. Tapi dia bilang, kalau kamu ikut aku, kalau kamu mengikuti aku, kalau kamu mengikuti keinginanmu, kamu akan kaya, kamu akan besar, kamu akan ini. Bahkan mungkin ketika mungkin kita berada dalam posisi-posisi yang eh, enak, misalkan dalam pejabat pemerintahan misalnya. Kalau kamu korupsi sekali aja, sudah korupsi sekali aja, nggak usah berkali-kali, cukup sekali aja. Sekali aja korupsi, kamu sudah cukup kaya, anak-anakmu nggak akan pernah kekurangan. Iblis kan bilangnya seperti itu. Dia nggak ceritain konsekuensi dari dosa, tapi dia bilang hal-hal yang kira-kira apa yang kamu bisa dapat dari dosa. Itu cara kerja iblis. Hati-hati. Hari ini aku ingin ungkapkan ini cara kerja iblis. Iblis itu master of deception. Apa ya? Ahli manipulasi. Ahli manipulasi. Dan kalian harus mengenali cara kerjanya dia. Kalau enggak, kamu akan dimanipulasi. Yang pertama, cara kerja iblis adalah membuat kita merasa Tuhan itu jahat. Membuat kita merasa Tuhan itu nggak sayang sama kita. Membuat kita merasa Tuhan itu nggak peduli sama kita. Itu yang iblis tekankan berkali-kali. Bahkan dia bilang kan seperti itu kan, lihat Tuhan itu jahat. Pohon yang di tengah itu yang paling baik, yang paling indah, dan kamu itu bisa menjadi seperti Tuhan kalau kamu memakannya. Lihat, yang terbaik Tuhan simpan untuk dirinya sendiri. Dia nggak mau kamu dapat yang terbaik. Seringkali iblis pakai kata-kata tersebut untuk menjatuhkan manusia. Sekali lagi, iblis berusaha merebut kita. Caranya gimana? Iblis nggak bisa merebut kita kecuali kita menjauhi gembala. Ngerti ya? Domba dan serigala. Serigala nggak bisa memangsa Bye, bye, domba. bye, 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 bye. Bye, 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 Ezra, bye. suaramu. Kenapa ada itu? Sorry. Kepencet. Nah, kita sampai lupa loh mau ngomong apa ini. Tunggu. Nah, iblis nggak bisa menerkam kita selama kita ini berada di dalam kumpulan, selama kita ini mengikuti gembala. Ngerti nggak? Tapi cara kerjanya iblis adalah membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita, oh Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak mengasihi aku, sehingga kita menjauhi ibadah, kita nggak mau saat teduh, kita nggak mau baca firman, kita nggak mau seperti itu, akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Ketika domba berlari menjauhi kawanan, berlari menjauhi pimpinan gembalanya, dia adalah mangsa empuk dari serigala. Tapi selama kamu mengikuti Tuhan, selama kamu mengikuti rencana Tuhan, iblis nggak bisa buat apa-apa sama kamu. Karena itu cara kerjanya iblis itu gimana? Dia buat kamu menjauh dari Tuhan. Dia bilang Tuhan itu jahat, Tuhan nggak mengasihi kamu, Tuhan nggak peduli sama hidupmu. Tujuannya apa? Ketika kamu merasa, oh iya betul, ketika kamu bilang, oh iya ya Tuhan tuh nggak sayang aku. Oh iya ya, dan kamu mulai menjauh dari Tuhan, kamu mangsa empuk untuk iblis. Ngerti ya? Ini cara kerjanya iblis. Kamu akan menjadi mangsa empuk ketika kamu sudah mulai menjauhi persekutuan ibadah. Ketika kamu sudah mulai menjauhi persekutuan membaca firman, berdoa setiap hari. Ketika kamu sudah mulai, aku malas ibadah, aku malas lah ke gereja, aku malas lah rekom, aku malas lah ini. Kamu akan menjadi mangsa empuk. Dan itu cara kerjanya iblis seperti itu. Mungkin dia bilang, ngapain kamu pelayanan susah-susah, ikut rekom, ikut organisasi aja masih banyak yang bisa kamu dapatkan. Kamu bisa dapat pengalaman baru, teman-teman baru, dan banyak hal yang iblis tawarkan. Tapi tujuannya adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita sudah menjauh dari Tuhan, kita ini mangsa empuk. Mangsa empuk. Jangan bilang bahwa dosa itu tidak menyenangkan. Memang dosa itu sungguh menyenangkan. Aku bilang dosa itu sangat menyenangkan. Tapi ketika kita mulai mengecap dosa, seperti yang tadi aku bilang, orang korupsi pertama kali, orang punya jabatan di pemerintahan, dia punya akses untuk korupsi. Pertama kali iblis cuma bilang, sudahlah,
korupsi sekali aja. Tapi ini cukup untuk membiayai kamu, kehidupanmu sampai masa tua. Anak-anakmu terjamin. Sekali aja. Begitu dia korupsi sekali, keinginan itu bertambah. Waduh, ada kesempatan lagi. Korupsi lagi, korupsi lagi, korupsi lagi. Sampai akhirnya ketahuan di penjara, anak-anaknya terbengkalai dan semua. Itu cara kerjanya iblis. Dia nggak pernah kasih tahu kamu konsekuensi dari berbuat dosa. Tapi sekali lagi firman Tuhan bilang, konsekuensi dari berbuat dosa adalah kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah menjauh dari Tuhan. Yang dulunya kita dekat, kita bisa dengar suara Tuhan, hati kita damai, penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita mulai berbuat dosa, hati kita mulai penuh dengan nafsu, serakah, dan semuanya. Hati kita mulai penuh dengan itu, mulai penuh dengan kebencian, mulai penuh dengan banyak hal. Karena aku bilang itu namanya sudah mati. Ngerti ya? Tuhan nggak berbohong ketika dia bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Dan sungguh-sungguh ketika manusia memakan buah itu dia mati. Dia nggak mendapat lagi persekutuan dengan Tuhan. Dia nggak mendapat lagi persekutuan dengan Tuhan sehingga dia harus dibuang. Hati-hati. Jangan sampai kita termakan kebohongan iblis dan kita mulai menjauhkan diri dari ibadah. Kita mulai menjauhkan diri dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mulai kompromi dan mulai berdosa sedikit demi sedikit. Karena one day itu akan menghancurkan kamu. Pertama kali mungkin ketika orang nonton video porno, udahlah nggak apa-apa sekali aja. Begitu dia nonton sekali itu nggak habis. Nggak bakal, oh sudahlah, sudah cukup aku nonton sekali, nggak bakal. Ya kan, nggak bakal, oh sudahlah cukup nonton sekali, nggak bakal. Akan ada waktu, aduh, tergoda lagi untuk nonton lagi. Akhirnya apa? Dari yang pertama kali cuma sedikit lah, pornografi sedikit cuma baju seksi. Akhirnya apa? Berubah menjadi, waduh, aku harus dapat yang lebih, dapat lebih, dan itu merusak semuanya. Aku mengerti cara kerja iblis ini berbahaya sekali. Dosa tidaklah menyenangkan. Dosa menyenangkan hanya pertama kalinya, tapi ketika kalian terus-menerus melakukannya, dosa tidak lagi menyenangkan. Suatu waktu ketika aku masih SMP, awal-awal aku bertobat, SMP kelas 3, ada seorang teman, dia orang Katolik, dulu aku di gereja Katolik. Dia nggak tahu ada angin apa ya, dia tiba-tiba cerita, aduh aku ini pingin berhenti nonton video porno, dia bilang. Tapi aku nggak bisa. Dia bilang, aku ini pingin berhenti, aku bosen, tapi aku nggak bisa. Itulah dosa. Aku bosen, tapi aku nggak bisa. Itulah dosa. Iblis berusaha menipu kita sedikit, hanya sedikit, Allah cuma sedikit kok. Tapi ketika kita sudah melakukannya, itu nggak akan berhenti deh. Itu akan terus-menerus dan itu akan mengikat kita dan menghancurkan kita. Berhati-hatilah. Itu cara kerja iblis. Master of manipulation. Master of deception ya. Hati-hati. Apakah hari-hari ini kalian merasa sedang dimanipulasi oleh iblis? Berhati-hati, aku sudah kasih tahu warningnya. Jangan menjauhi ibadah, jangan menjauhi Tuhan, jangan menjauhi komsel, rekom, jangan menjauhi itu. Kenapa? Ketika kamu menjauhi itu persekutuan dengan Tuhan, kamu mulai kompromi dengan dosa, dia punya akses untuk menghancurkan hidupmu. Kamu mungkin pertama kali pacaran, nggak ngapa-ngapain kok, cuma pelukan. Halah cuma pelukan aja loh. Iblis mulai pakai teman kita mungkin bilang, halah masa gitu toh kamu nggak mau, cuma pelukan aja loh. Itu hanya awalnya. Ketika itu sudah mulai dilakukan, itu akan merembet ke yang lain-lain dan akhirnya begitu kejadian selesai, kamu cuma bisa menyesal. Walaupun kamu sungguh-sungguh bertobat sekalipun, konsekuensi dari dosa itu tidak pernah hilang. Dengerin ini penting. Konsekuensi dari berbuat dosa itu nggak mungkin hilang walaupun kamu sudah bertobat. Ya, ketika orang sudah jatuh dalam perzinahan, bahkan mungkin sampai punya anak dari perzinahan, dia bertobat sama Yesus, bukan berarti anaknya tiba-tiba hilang. Ngerti maksudku?
Konsekuensi dari dosa itu nggak pernah hilang. Ketika orang dulu pernah terlibat dalam pornografi, dia bertobat, bukan berarti ingatannya tiba-tiba hilang, nggak ada ceritanya seperti itu. Ingatannya masih ada, dan itu sangat menggoda gitu loh. Kamu harus mengerti, kalau bisa jangan berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, bertobatlah. Dan minta sungguh-sungguh Tuhan jaga ya aku agar aku nggak jatuh lagi. Karena konsekuensinya itu fatal dan iblis nggak pernah cerita konsekuensinya dari dosa. Iblis nggak pernah cerita konsekuensinya dari dosa. Dia cuma cerita hal-hal baiknya. Tapi begitu iblis menguasai kamu, itu akan menghancurkan hidupmu. Aku berkata, sungguh-sungguh jangan sampai tertipu sama tipu daya si jahat. Iblis itu tipu daya, suka menipu kita. Berhati-hati ya. Tapi kita lihat bagaimana cara Tuhan. Cara Tuhan memenangkan aku, cara Tuhan memenangkan saya, memenangkan orang-orang Kristen, memenangkan kalian. Gimana cara Tuhan memenangkan kita? Ya, dia nggak pernah pakai tipuan. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan nggak pernah mengatakan kalau kamu ikut aku, kamu akan bahagia, kaya raya, dan sebagainya. Itu bukan Tuhan. Aku bilang. Yang bilang seperti itu adalah pendeta yang menyamar sebagai malaikat terang. Mengerti? No, no. Tuhan nggak pernah bilang seperti itu. Kita lihat apa yang Tuhan katakan. Gitu. Di mana ini ya? Lukas 14. Lukas 14 ayat 25. Lukas 14 ayat 25. Oke, sampai 33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Oke. Aku bacain ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu." Itu dulu. Ada begitu banyak orang lagi berduyun-duyun mengikuti Yesus. Banyak orang lagi berduyun-duyun mengikuti Tuhan. Lalu kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sambil berpaling. Kalian bisa bayangkan, Yesus lagi berjalan, terus dia diikutin banyak orang, dia sambil berpaling, dia bilang, kalau seorang nggak datang padaku tapi tidak membenci bapaknya, ibunya, bla 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 bla. Kalau seseorang datang padaku tapi nggak memikul salibnya dan mengikut aku, Yesus bilang apa? Dia tidak dapat menjadi muridku. Apa maksudnya? Yesus nggak peduli banyak orang yang mengikuti dia. Ya, Yesus nggak peduli itu. Yesus menoleh dan menegur, aku tahu isi hatimu. Seakan-akan Tuhan bilang seperti ini, aku tahu isi hatimu, kamu nggak datang karena kamu mengasihi aku, kamu nggak datang karena kamu tahu aku ini Tuhan. Aku tahu isi hatimu. Mengerti? Dia menoleh, berpaling dan berkata, seperti dia menegur dengan keras. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus bayar harganya. Kamu harus pikul salib. Kamu harus sangkal diri, baru ikut aku. Iblis dan Tuhan itu jauh berbeda. Cara kerja iblis, dia menyembunyikan hal-hal yang konsekuensi dari dosa. Dia menyembunyikan, tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kamu ikut aku, ini konsekuensinya. Tuhan enggak pernah berbohong. Dia bukan iblis. Dia bilang terus terang sama kamu, kalau kamu ikut aku, ini konsekuensinya. Kamu harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Dia nggak pernah berbohong sama kita. Dia nggak pernah bilang kalau kamu ikut aku kamu akan kaya. Kalau kamu ikut aku kamu nggak akan pernah mengalami sakit. Kalau kamu ikut aku kamu akan seperti dia nggak pernah bilang seperti itu. Bahkan dia bilang kalau kamu ikut aku kamu harus sangkal diri. Kalau kamu nggak sangkal dirimu kamu nggak bisa jadi muridku. Itu sesuatu yang keras tapi ini kebenaran. Kita harus tahu ini kebenaran.
Iblis suka menyembunyikan konsekuensinya, tapi Tuhan enggak. Tuhan bilang kalau kamu ikut aku ada konsekuensinya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ya, ayat 28 aku bacain lagi. Sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, nggak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sampai berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ketika Tuhan Yesus mulai berbicara tentang pikul salib dan sangkal diri, terus tiba-tiba ayat selanjutnya dia bilang seperti ini, siapa sih yang mau bangun rumah nggak hitung-hitungan dulu biayanya berapa? Ya ini aneh ya, tiba-tiba setelah pikul salib terus tiba-tiba Tuhan bilang, siapa sih yang kalau bangun rumah nggak hitung-hitung dulu anggaran biayanya berapa? Apa maksud dari ayat ini? Tuhan ingin bilang seperti ini. Aku kasih tahu kamu konsekuensinya. Aku sudah kasih kamu konsekuensi dari mengikut aku. Sekarang hitung dulu, kira-kira kamu mau ikut atau tidak. Jangan-jangan kamu ikut aku, tapi di tengah jalan ketika keadaan dan semuanya menjadi buruk adanya, kamu meninggalkan aku. Ini maksud ayat ini, bisa paham nggak? Siapa sih yang mau bangun rumah, kamu nggak hitung dulu, cukup nggak uangnya kira-kira untuk membangun menara itu, membangun rumah itu. Dan Tuhan bilang, hitung dulu, pikir dulu, kamu benar nggak mau ikut aku. Aku kasih tahu kamu konsekuensinya, benar nggak kamu mau ikut aku. Dia nggak pernah memaksa, dia nggak pernah memaksa kita untuk mengikut dia nggak pernah memaksa. Bahkan dia cerita apa adanya, kalau kamu ikut aku, kamu harus membayar harganya. Dan itu nggak murah, itu mahal. Makanya hitung dulu, benar nggak kamu mau ikut aku. Ini yang Tuhan bilang. Benar nggak kamu mau ikut aku, benar nggak kamu mau ikut Tuhan. Aku berharap itu menjadi sesuatu yang teguran untuk kita, sesuatu yang kita pertimbangkan di malam hari, kita pertimbangkan saat kita berdoa, benar nggak sih kamu ini mau ikut Tuhan? Benar nggak sih Kevi mau ikut Tuhan? Benar nggak sih Desir mau ikut Tuhan? Benar nggak Esra, Ica, Chandra, Theo mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Karena Tuhan sudah bilang harganya mahal. Dia nggak tipu-tipu seperti iblis. Dia bilang harganya mahal. Tapi mau nggak kamu ikut aku? Ini Tuhan bilang. Saudara, ketika aku mengenal Tuhan, aku mengerti dia nggak pernah memaksa aku, dia nggak pernah ngancam. Ada sebuah buku aku suka dia buat ilustrasi seperti ini. Ketika Tuhan Yesus datang kepadaku, dia nggak pernah menarik kerahku dan berkata, kamu ikut aku, kalau enggak kamu akan kumasukkan neraka. Dia nggak pernah berkata demikian. Mengerti? Tuhan nggak pernah melakukan demikian. Dia nggak pernah mengancam kita dengan neraka. Dia nggak pernah melakukan itu. Yang dia lakukan adalah apa? Dia tunjukkan kasihnya yang tidak bersyarat. Dia tunjukkan terus-terus. Dia tunjukkan terus-menerus sampai akhirnya kita nggak kuat. Sampai akhirnya aku nggak kuat. Karena aku bilang, Tuhan, aku berikan hidupku sama Tuhan. Dia nggak pernah ngancam aku dengan neraka. Dia nggak pernah lakukan itu. Dan aku pun ingin ketika kita mengikut Tuhan, bukan karena kita takut neraka, bukan karena aku ingin masuk surga, tapi karena kamu sudah mengalami cinta Tuhan yang luar biasa sampai kamu bilang, Tuhan, aku nggak punya kuasa untuk menolak cinta ini. Berarti itu yang Yesus lakukan. Dia nggak seperti orang, mungkin cowok lain yang deketin kamu, bilang, oh, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan hanya kata-kata. Tapi dia tunjukkan, aku bukan cuma berkata aku cinta kamu, aku sungguh mengasihimu, dan dia mati di atas kayu salib. Setuju nggak? Itu yang Yesus lakukan. Aku sungguh mengasihimu, dan dia membuktikannya dengan mati di atas kayu salib. Itulah yang menyentuh hatiku, itulah yang membuat Tuhan, aku berikan hidupku sama Tuhan. Tuhan, aku berikan hidupku, bahkan malam-malam ketika aku berdoa, Tuhan, apa yang kamu mau sama aku?
Apa yang Tuhan inginkan sama aku, katakan aja, selama aku bisa, aku pasti kasih. Apa sih membuat orang Kristen begitu luar biasa sama Tuhan? Kamu tahu misionari sampai pergi ke pedalaman, ke tempat yang nggak ada listrik, bahkan jauh dari pemukiman, sampai mengalami hal-hal yang begitu luar biasa dan mereka bersedia. Apa sih membuat mereka bersedia? Karena mereka sudah merasakan cinta yang luar biasa. Mengerti nggak? Dan aku ingin ketika kita mengikut Tuhan, kita juga mengikut Tuhan bukan karena takut neraka, karena ingin masuk surga, enggak itu. Tapi karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang tidak bersyarat, kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kita nggak bisa bilang Tuhan, aku nggak mau ikut Engkau lagi. Aku nggak bisa bilang Tuhan, aku mau apa yang aku mau sendiri. Aku nggak bisa bilang itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah tunjukkan kasih yang begitu luar biasa sampai aku nggak bisa berkata tidak. Dan sungguh dia nggak pernah memaksa. Dia Tuhan, dia tidak pernah memaksa, mengancam kamu dengan neraka, tidak pernah. Dia cuma tunjukkan kasihnya secara terus-menerus sama kita. Sampai kita nggak kuat dan bilang, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Karena itu aku berikan hidupku, aku berikan masa depanku, aku berikan hatiku untuk Tuhan. Hari-hari ini apakah kalian sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan? Sungguh-sungguh sudah mengalami kasih Tuhan? Atau selama ini kalian cuma tahu, oh Yesus, kalau ikut Yesus masuk surga. Kalau ikut Yesus masuk surga. Kalau nggak ikut Yesus, kalau berbuat dosa masuk neraka. Atau kalian sudah mengalami kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kalian, kalian mengerti betul dia mati untuk kamu. Dia mengasihi tiap kalian, dia mati untuk kalian. Ketika kalian sudah mengerti betul hal tersebut, hidup kalian akan berubah. Cara pikir kalian, cara pandang kalian akan berubah. Kalian nggak lagi hidup untuk diri kalian sendiri, tapi kalian hidup untuk menggenapi mimpinya Tuhan. Ini yang Tuhan ingin bilang hari ini. Dia nggak pernah paksa kita, dia cuma bilang, would you follow me? Maukah kamu mengikuti aku? Aku kasih tahu harganya memang mahal. Tuhan bilang, harganya memang mahal, tapi sungguh aku mengasihimu. Itu yang Tuhan bilang sama kita. Percaya deh, Tuhan mengasihi setiap dari kita. Apapun kekurangan, apapun dosa-dosa kita. Kita lihat bagaimana pertobatan Petrus pertama kali dia mengikut Tuhan. Yang tadi ayat yang pertama kali kita buka. Tuhan datang kepadanya di dalam perahu dan menyuruh dia menebarkan jala. Lalu kemudian apa? Ketika Petrus mengikuti perintah Yesus, dia menebarkan jala di sana, dia mendapatkan begitu banyak ikan. Ketika dia mendapatkan begitu banyak ikan, reaksi yang pertama dia katakan adalah, Tuhan menjauhlah daripadaku, aku orang berdosa. Inilah reaksi orang bertobat. Ketika dia mengalami Tuhan, ketika dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dia bilang, Tuhan aku nggak layak, aku ini orang berdosa. Tapi kasih Tuhan yang tidak bersyarat, penerimaan Tuhan yang tidak bersyarat, Tuhan bilang, jangan takut, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Penerimaan yang tidak bersyarat itu yang membuat Petrus dan saudara-saudaranya berkata, aku tinggalkan semua dan aku ikut Yesus. Penerimaan dan kasih yang tidak bersyarat itu yang membuat Petrus menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Tuhan. Mengerti? Kasih Tuhan yang menerima dia, yang jelas-jelas Tuhan tahu Petrus itu orang berdosa. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tahu kamu itu orang berdosa. Dalam tanda kutip seakan-akan Tuhan bilang seperti ini. Aku tahu kamu itu orang berdosa. Aku tahu kamu nggak layak. Tapi aku mengasihimu dan aku mau hidupmu berubah. Aku mau menjadikan kamu penjala manusia. Penerimaan dari Tuhan itu yang mengubahkan Petrus dan saudara-saudaranya, Yakobus dan Yohanes. Penerimaan yang tidak bersyarat itulah yang mengubahkan hidup mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan mengikuti Tuhan. Apakah kita mengikuti Tuhan karena kita sudah merasakan kasih-Nya Tuhan? Atau kita mengikuti Tuhan karena kita takut masuk neraka? Ataukah karena kita mengikuti Tuhan karena kita ingin masuk surga? Oh no.
Aku berharap kita mengikuti Tuhan karena kita sungguh-sungguh sudah tahu bahwa Dia mengasihi kita. Dia bukan cuma bilang Dia mengasihi kita, Dia korbankan dirinya sendiri untuk bilang apa, aku cinta kamu. Itu yang Tuhan ingin bilang di atas kayu salib. Aku cinta kamu. Itu pernyataan cinta yang terbesar. Tidak ada seorang yang mengasihi lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itu yang firman Tuhan bilang. Dan Dia bilang, aku mengasihimu. Dia mati di atas kayu salib. Aku berharap pengikutan kita sama Tuhan adalah karena kita merasakan cinta Tuhan. Bukan karena kita takut neraka. Bukan karena kita takut gak masuk surga. Bukan karena itu. Tapi karena kita tahu kita sungguh-sungguh dikasihi, kita sungguh-sungguh dicintai tanpa syarat. Apapun dosa kalian, hari-hari ini mungkin kalian bilang, seperti Petrus, aku ini pendosa Tuhan, aku gak layak ikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihimu, aku mau hidupmu berubah. Mari ikut Tuhan sungguh-sungguh hari ini. Ya itu aja firman Tuhan hari ini. Aku ingin kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari tutup mata kita. Tutup mata kita hari ini. Jika hari ini kalian merasa bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kalian. Jika hari ini kalian merasa Tuhan begitu sayang sama kalian. Beritahu Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihiku. Terima kasih karena Engkau mati untuk aku. Terima kasih karena Engkau peduli akan hidupku. Terima kasih karena Engkau mengangkat aku dari dosa. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan dari bibirmu dan dari hatimu. Katakan dari segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Dia mati hanya untuk kamu. Dia mati bukan hanya untuk seluruh dunia, tapi untuk kamu. Dia mati untuk aku. Maksudnya apa? Dulu ketika aku membayangkan, andai aja seluruh dunia tidak pernah berbuat dosa, dan hanya aku yang berbuat dosa, Yesus tetap akan mati untuk aku. Itulah kasihnya. Itulah cinta yang besar itu. Yang harus kita lakukan hanya menerima kasih itu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik sekali dalam hidupku. Terima kasih untuk menerima aku. Terima kasih untuk menerima aku seorang yang berdosa. Terima kasih karena Engkau mencintai aku, karena Engkau mengasihi aku. Terima kasih. Selanjutnya katakan pada Dia, Tuhan aku mengasihi. Tuhan Yesus aku mengasihi. Aku sungguh mengasihi. Tutup mata kalian dan bilang aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi. Katakan dari bibir kalian dan dari hati kalian, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa dalam hidupku. Terima kasih untuk mencintai aku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami nggak bisa apa-apa jika Engkau tidak mati di atas kayu salib untukku. Hari ini mungkin hamba-Mu masih berkupang dalam dosa seksual Tuhan. Hari ini mungkin hamba-Mu masih berkupang dalam dosa yang begitu parah. Jika Engkau tidak menemuiku Tuhan, jika Engkau tidak mati di atas kayu salib. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Thank you Lord Jesus. Thank you so much. I love you. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan nama-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarkan firman-Mu boleh mengubahkan dan membentuk kami Tuhan. Ajari kami mengikut Engkau karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau
telah mengasihi kami begitu rupa, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Engkau baik. Bapa, Engkau sangat, sangat, sangat baik dalam hidup. Terima kasih, Pak. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke, dari yang aku sampaikan mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Ada yang pengen sharing? Oh, siapa ini? Esra hilang ya? Oke, oke. Ada yang mau sharing mungkin apa yang didapat dari firman Tuhan hari ini dicocokkan mungkin dengan apa yang kalian alami mungkin. Aku pengen dengar dari Desi, gimana Desi? Halo Desi, hai. Ya, Kak. Hai, apa yang kamu dapat mungkin atau kamu pengen sharing sesuatu? Apa ya? Duh. Hmm, ya, mungkin aku jadi sedikit mempertanyakan juga sih, kayak alasanku ikut Tuhan gitu. Kayak bener-bener nggak sih dari hatiku gitu loh. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya tuh gimana sih ya? Jadi bingung. Ya nggak apa-apa. Maksudnya tuh maaf kok. Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Maksudnya tuh kayak Desi, halo. Oi. ya kok. Gimana kamu masih mau ngomong? Hmm, Halo Desi. ya kok. Oh iya, ya kamu mau ngomong masih? Hmm, mungkin itu sih aku jadi kayak ngerefleksi ke diri sendiri gitu kayak aku ngikut Tuhan, jujur selama ini juga aku pasti apa ya, pernah ngerasain kasih Tuhan, terutama di dalam saat-saat apa ya, saat-saat hmm, sebentar kok maaf. Iya nggak apa-apa Desi, santai-santai. Kayak saat-saat yang apa ya, saat-saat aku yang jatuh di titik terbawah. Em, aku paling ngerasain kasih Tuhan di saat aku kayak aku mungkin kayak aku nggak punya tempat buat cerita gitu. Aku datang sama Tuhan, tapi aku merasa mungkin kayak selama ini aku udah bener-bener ngikutin semua perintah Tuhan belum gitu. Kayak aku bener-bener kayak kasih Tuhan dalam hidupku tuh sungguh besar gitu. Kayak Tuhan selalu ada saat aku sakit, Tuhan ada. Di saat aku jatuh, Tuhan ada. Tapi aku jadi sedikit mempertanyakan apakah aku udah bener-bener ngelakuin semua perintah Tuhan. Maksudnya tuh kayak yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya buat ngelakuin gitu. Jadi kayak
sedikit merefleksikan gitu. Kayak yang Tuhan kasih itu sungguh besar gitu, tapi apa sih yang udah aku kasih sama Tuhan gitu. Ya, Itu kok. oke. Maaf. Nggak apa-apa Desi, santai aja. Thank you sharingnya. Oke.